Sepanjang 2026, pasar modal Indonesia terus diuji, dimulai dari pembukuan indeks oleh MSCI pada Januari, disusul penurunan rekomendasi Indonesia menjadi underweight. Lalu pada Juni, penilaian terhadap arus informasi kembali menurun. Semua rangkaian itu bermuara pada satu waktu, November 2026, saat MSCI kembali menilai apakah Indonesia masih layak menyandang status emerging market. Kenapa penilaian MSCI ini begitu penting? Dan apa dampaknya kalau Indonesia benar-benar turun kelas? Hari ini kita akan membahasnya. November 2026 disebut bukan sekedar jadwal evaluasi rutin, tetapi menjadi ujian terhadap kredibilitas pasar modal Indonesia. Karena yang dinilai bukan hanya pergerakan harga saham, melainkan juga kualitas tata kelola, transparansi, dan kepastian hukum. Artinya, yang dipertaruhkan bukan sekedar indeks, tetapi juga kepercayaan investor global. Sepanjang 2026, yang diperdagangkan di pasar modal bukan lagi sekedar laba perusahaan, tetapi risiko Indonesia. Dampaknya mulai terlihat. Investor asing terus melakukan net foreign sale, IHSG turun hingga berada di bawah level 6.000. Volatilitas meningkat karena pasar kehilangan arah. Rupiah juga sempat melemah hingga menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Untuk menjaga nilai tukar, Bank Indonesia menaikkan suku bunga 3 kali dalam setahun hingga menjadi 5,75%. Semua ini menunjukkan satu hal, kepercayaan pasar mulai melemah. Banyak yang mengira MSCI hanya melihat ukuran pasar atau harga saham. Padahal tidak, ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama, mulai dari aksesibilitas pasar, likuiditas perdagangan, kemudahan investor asing masuk dan keluar pasar, sistem penyelesaian transaksi, arus informasi yang transparan, tata kelola, hingga kepastian hukum. Karena bagi investor global, keuntungan memang penting, tetapi kepastian jauh lebih penting. Pasar modal tidak bisa diyakinkan dengan pidato, tidak bisa dibujuk dengan retorika. Pasar hanya mengenal 4 hal: kepastian, kepercayaan, likuiditas, dan rule of law. Ketika kepastian hukum melemah, investor memilih keluar. Ketika regulasi berubah tanpa kepastian, risiko negara ikut naik. Dan ketika risiko meningkat, biaya modal menjadi lebih mahal. Pada akhirnya, bukan hanya pasar saham yang terdampak, tetapi juga dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi. Inilah skenario yang paling dikhawatirkan. Jika Indonesia turun dari emerging market menjadi frontier market, dana investasi global yang mengikuti indeks MSCI emerging market berpotensi keluar dari Indonesia. Likuiditas pasar akan berkurang. Valuasi saham ikut tertekan. IPO menjadi lebih sulit. Biaya modal perusahaan meningkat. Bahkan, biaya pembangunan nasional juga bisa menjadi lebih mahal. Karena investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi untuk menutup risiko yang mereka lihat. Ada satu pesan yang sangat kuat, MSCI bukan penyebab masalah. MSCI hanyalah cermin. Ia hanya memantulkan bagaimana dunia melihat pasar modal Indonesia. Kalau yang terlihat adalah tata kelola yang lemah, kebijakan yang berubah-ubah, dan kepastian hukum yang dipertanyakan, maka kepercayaan investor juga ikut menurun. Artinya, yang harus diperbaiki bukan cerminnya, tetapi kondisi yang dipantulkan oleh cermin itu. Pada akhirnya, pasar modal bukan sekedar tempat jual beli saham. Yang diperdagangkan setiap hari bukan hanya harga, tetapi juga kepercayaan. November 2026 akan menjadi momen penting. Apakah Indonesia mampu mempertahankan kepercayaan investor global atau justru menghadapi tekanan yang lebih besar? Kalau menurut kamu, apa yang harus dibenahi lebih dulu agar kepercayaan investor kembali pulih?
Tulis pendapat kamu di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe Info Bank TV, karena di Belajar Uang kita tidak hanya belajar soal mengelola uang, tetapi juga belajar bagaimana sistem keuangan negara dikelola dengan baik.